Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ikhwani fillah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat di Masjid Al-Ihsan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita diringankan langkah kita, digerakkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah, yang mana setiap panggilan mungkin semua orang bisa menundanya. Ada panggilan adzan bisa menunda, ada panggilan menikah bisa menunda, ada panggilan haji dan umrah bisa menunda. Tetapi ada satu panggilan yang tidak bisa menunda, yaitu panggilan malaikat maut. Tetapi hari ini khatib menyaksikan betapa yang hadir pada siang hari ini betul-betul tersadarkan, betul-betul tergerakkan, terpanggil karena keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan ditinggalkan, kerja pun ditunda dulu untuk memenuhi panggilan Allah seru sekalian alam. Maka khatib mendoakan, ya Allah, muliakan hambamu yang hadir pada salat Jumat di seluruh penjuru dunia, yang senantiasa tergerak hatinya, ya Allah, memenuhi panggilan karena keimananmu, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada Rasul, manusia teragung, manusia besar, dan dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Kepadanya kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai idola, sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai rujukan. Karena Allah memang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya. Siapa yang taat kepada Allah, pasti dia taat kepada Rasulnya. Ikhwani fillah, hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, khatib juga ingin menyampaikan wasiat dari Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada hambanya, dan khatib, semua khatib di penjuru dunia melanjutkan estafeta wasiat itu. Apa isi wasiatnya? Kita diwasiatkan oleh Allah untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, seperti dalam firman Allah yang khatib kutip tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang tersadarkan keimanannya, yang sudah aktif keimanannya, yang selalu online terhubung dengan Allah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, Rasulnya mewasiatkan kepada kita, jangan sampai kita menutup akhir mata dengan tidak membawa iman. Pastikan iman dan takwa sampai betul-betul dijemput oleh malaikat maut. Semoga kita semua, ya Allah,
jadikan kami hamba-Mu yang sampai detik akhir kehidupan betul-betul dalam keimanan yang prima kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani fillah, hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan Telkom yang berbahagia, izinkan khatib menyampaikan satu tema, yaitu memilih teladan sepanjang zaman. Pertanyaan mendasar, dari sejak kita lahir sampai akhir hayat nanti, siapakah yang akan kita jadikan teladan? Siapa yang akan kita jadikan idola, yang jadikan kita rujukan? Kalau istilah orang Sunda, yang digugu dan ditiru. Adakah hari ini? Karena kita melihat, kita tergantung apa yang kita idolakan. Ada pepatah mengatakan, beritahu kepadaku siapa idolamu, maka aku bisa menebak siapa dirimu. Ketika idola kita ditindik, pasti fansnya itu pengen menindik. Tetapi orang beriman sejatinya menjadikan idola sepanjang hayat dan sepanjang zaman dari berbagai generasi, yaitu generasi para nabi, terlebih nabi penutup akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, secara fitrah manusia kecenderungan memang mengikuti seseorang. Fitrahnya memang mengidolakan seseorang, siapapun itu, baik dia liberal, baik dia sekuler, baik dia yang lainnya, pasti ada tokoh yang diidolakan. Maka pertanyaan bagi seorang yang beriman, siapa kudwah kita, idola kita, uswah kita, yang dengan idola itu bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fitrah itu terus mencari kebenaran yang hakiki. Allah telah menurunkan firman-Nya dari berbagai firman. Allah yang kita wajib kenal adalah kitab suci itu 4. Ada kitab Jabur, turun kepada Nabi Daud. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Allah hanya menurunkan kitab suci tanpa ada role model? Rasanya tidak mungkin ada wahyu tanpa Rasul. Siapa yang menjawantahkan nilai-nilai dalam firman Allah kalau bukan Rasul, kalau bukan Nabi? Pasti Rasul itu adalah role model yang dijadikan rujukan kita, panutan kita setiap tutur, langkah kata, perilaku, perbuatan. Maka orang beriman sejatinya mengikuti Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah sudah mengingatkan kita. Kata Allah, sungguh aku sudah menjadikan Rasulullah itu sebagai idola sejati, sebagai uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi seorang manusia, terlebih hamba Allah yang terpilih, orang yang beriman, menjadikan Rasulullah itu adalah uswahnya, uswatun hasanahnya. Maka Rasulullah kemudian dijadikan rujukan, panutan, teladan sepanjang zaman, lintas generasi, dari mulai diutus di Mekah 1400 tahun yang lalu sampai dengan hari kiamat bumi ini berakhir. Bahkan Nabi Isa pun yang kelak akan turun, yang kita imani, bukan membawa ajaran baru, tapi menegaskan kembali ajaran Rasulullah dalam Al-Quran yang sudah banyak dipertentangkan, diselewengkan, dan disesatkan. Bukan membawa ajaran Injil, tapi membawa ajaran Al-Quran. Seringkali hadirin yang dirahmati Allah, kita memahami sosok Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah.
Kita lupa pada aspek yang lain. Siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah buku yang terkenal di Eropa, terlebih di Inggris, ditulis oleh seorang cendekiawan muslim otodidak. Mungkin hadirin mengenal semua itu. Judul bukunya dalam bahasa Inggris, Muhammad, The Encyclopedia of Sirah. Alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan, salah satu penerbit di kita, penerbit ternama, judulnya Ensiklopedia Muhammad. Ada 10 jilid. Abdul Rahman menghabiskan hidupnya untuk meneliti kepribadian Rasulullah, untuk diteladani berbagai aspek kehidupan. Pilihan yang pertama, Abdul Rahman mengatakan Rasulullah Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, Rasulullah sebagai ayah sekaligus suami. Kita seringkali menjadi teladan parenting barat yang nilainya sekuler. Pada Rasulullah ada teladan sejati dalam rumah tangga kita. Beliau sudah memberikan contoh bagaimana menjadi seorang ayah yang terbaik, seorang suami yang hebat, menyayangi seorang istri anaknya, sehingga anak-anak dan istrinya bangga kepada suaminya. Maka pelajarilah Rasulullah sebagai sosok sang ayah dan suami yang sejati. Kemudian yang ketiga, Abdul Rahman juga menyimpulkan Rasulullah adalah sosok pecinta ilmu. Maka seorang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad yang sejati, pasti akan mengamalkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam hadis yang lain, terlepas kualitas hadis itu, thalabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan, dari sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Jauh sebelum PBB mencetuskan long life education, belajar sepanjang hayat. Jauh Nabi sudah mengatakan belajarlah kalian dari buayan sampai masuk liang lahat. Betapa Rasulullah sudah menanamkan orang beriman, orang muslim sejatinya pasti pecinta ilmu. Ada ungkapan yang mengatakan kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, orang alim. Kalau tidak sanggup, belum sanggup sampai kepada orang alim, au muta'aliman, jadilah seorang manusia pembelajar. Malas juga belajar, jadilah au mustami'an, jadilah penyimak, pendengar sejati kajian-kajian. Tidak sempat ikut kajian, buka channel Masjid Al-Ihsan, di situ ditampilkan kajian-kajian. Itu pendengar. Tidak sanggup pendengar, jadi yang keempat, au muhibban, jadilah pecinta. Wala takun khamisan, dan jangan pernah menjadi yang kelima. Maka fatahlak, maka kita akan celaka. Berarti kalau diurutkan dari bawah, pecinta, pendengar mustami, pelajar sejati, pasti semua orang beriman akan menjadi seorang yang alim. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, Abdul Rahman juga menegaskan hasil risetnya itu, Nabi adalah sosok negarawan yang sejati. Siapa di sini pemimpin di dunia yang sampai detik kematiannya menyebut umatnya? Ada tidak tokoh di dunia dari peradaban Mesopotamia, Babilonia sampai di zaman sekarang, ketika detik-detik kematian masih memikirkan ummati, ummati, ummati? Tidak ada. Yang ada sibuk mewariskan siapa nanti yang menggantikan aku setelah aku lengser jadi pemimpin, jadi ketua ini, jadi ketua itu. Sibuk kepada jabatannya, bukan kepada rakyat yang ditinggalkannya. Itulah Rasulullah. Betapa sayang kepada umatnya, betapa sayang kepada manusia seluruh alam, sehingga Rasulullah dijuluki sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan pujian itu bukan dari manusia. Allah langsung memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah yang memuji, wahai Muhammad, sungguh engkau betul-betul berkarakter yang sejati, karakter yang paripurna, sempurna sudah untuk menjadi rujukan kita sebagai orang yang beriman. Berikutnya tidak kalah penting juga, Abdul Rahman menegaskan kepada kita, Muhammad di samping seorang ayah dan suami yang hebat, seorang pembelajar yang sejati, sebagai guru
dan pendidik yang paripurna. Siapa sekarang yang kita ketahui seorang pendidik guru yang berhasil mencetak generasi terbaik? Nabi Muhammad melahirkan sosok sahabat yang luar biasa. Sosok Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abu Thalib, sampai ke generasi terakhir Khalifahan Utsman, sosok anak muda itu juga tidak lepas dari rantaian estafeta kurikulum kenabian. Yang sekarang kita mulai melupakan kurikulum kenabian, padahal itu satu paket dengan hantaran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, berikutnya yang tidak kalah penting, Muhammad adalah sosok panglima di medan perang. Maka bagi para jenderal-jenderal kita, pelajari sosok kemiliteran dari Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi mengatur strategi. Jenderal-jenderal perlu belajar kepada Rasulullah. Jangan kemudian rujukannya kepada yang lain. Rasulullah ahli strategi perang. Hadirin yang dirahmati Allah, teladan berikutnya dari Rasulullah adalah hakim yang agung. Maka bagi penegak hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, pelajari sosok Nabi. Tidak ada yang sempurna dalam penegakan hukum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dibayar, tidak bisa dimanipulasi data pengadilan, tidak bisa. Bahkan suatu hari Rasulullah pernah mengatakan, ketika hukum Allah coba mau dibeli oleh orang Yahudi gara-gara mencuri, Rasulullah merah mukanya, marah karena ingin menegakkan hukum Allah. Apa kata Rasulullah? Andaikan putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Berarti actual the law, berarti betul-betul hukum itu setara di hadapan hukum, tidak ada perbedaan. Tapi kita faktanya hari ini, betapa banyak kasus-kasus yang menimpa para petinggi yang katanya adalah hakim agung, tetapi keagungannya diruntuhkan oleh perilakunya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berikutnya Rasulullah adalah sosok pengusaha. Maka bagi para hadirin jemaah yang merindukan bagaimana penguasaan tentang ilmu perdagangan, ilmu kewirausahaan, pelajari sosok Rasulullah. Jauh sebelum Rasulullah diangkat Rasul, beliau profesinya adalah pedagang. Beliau adalah pengembala kambing. Sosok wirausaha sudah ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua aspek kehidupan dalam tatanan nilai Rasulullah sudah meletakkan. Pertanyaan kita sekarang adalah, sudahkah kita betul-betul menjadikan Rasulullah itu adalah teladan kita, baik sebagai suami, baik sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pemimpin? Kita merindukan, dan Rasulullah pasti merindukan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah merindukan kita sekalipun Rasulullah tidak pernah melihat kita. Dan betapa bangganya Rasulullah. Hadirin hadir di sini pasti bertanya, adakah di sini yang pernah melihat Rasulullah, menatap muka Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, kita ingin berjuang bersama Rasulullah? Pasti tidak ada, sudah 1400 tahun yang lalu. Dan kita jangan berandai-andai. Seringkali khotib mendengar ada salah satu, tidak sedikit jemaah, oh andaikan saya hidup di zaman Nabi, saya akan jadi seperti sosok Ali bin Abu Thalib, seperti Abu Bakar. Mending coba pada saat ditakdirkan hidup di zaman Nabi, jadi musuh Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Maka syukuri nikmat teragung kita hari ini adalah kita diberikan keimanan. Yang keimanan itu kata Rasulullah, kalau ditimbang keimanan orang beriman dengan langit dan bumi beserta isinya, langit dan bumi serta isinya yang berupa materi itu tidak ada artinya dikalahkan dengan keimanan. Tapi hari ini kita melihat pemimpin-pemimpin kita tidak peduli dengan saudaranya. Begitu murah nyawa kita. Berarti kualitas kita yang perlu ditingkatkan sampai kita menjadi satu kesatuan yang kokoh. Satu orang sakit,
kita pun akan terbawa dalam persatuan itu. Maka dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak, mari pusatkan kembali kepada siapa kedua kita. Karena kita sudah bersahadat dipersatukan dengan syahadatain. Kalau kita sudah meyakini asyhadu an la ilaha illallah, pasti asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu adalah saudara kita. Kita hindari perbedaan, perpecahan, karena persatuan itu wajib. Wala tafarraqu. Sedangkan perpecahan itu adalah haram hukumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu Rasulullah. Terlebih Rasulullah. Suatu ketika sepulang Haji Wada, Rasulullah berziarah dulu ke sahabat di Uhud. Setelah berdoa takziah kepada para sahabat yang gugur di medan pertempuran, Rasulullah kemudian mengeluarkan kata-kata yang membuat para sahabat kaget. Ketika itu mengatakan lirih Rasulullah setelah mendoakan. Mungkin Rasulullah kehilangan para sahabat terbaiknya seperti Hamzah sebagai panglima perang. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, betapa aku rindu saudaraku. Abu Bakar dan para sahabat pun terkaget-kaget. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Rasulullah pun kemudian menimpali, wahai Abu Bakar, cukup kalian sebagai sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah saudaramu itu? Rasulullah dengan menatap tajam, saudaraku itu adalah orang yang hidup di akhir zaman. Tidak hidup sejaman denganku, tidak pernah menatapku, tidak pernah melihatku, tapi generasi itu adalah beriman kepada apa yang aku bawa. Ini adalah satu inspirasi, motivasi kepada kita. Hadirin, kita tidak pernah sejaman dengan Rasulullah. Kita tidak pernah bersama Rasulullah. Kita tidak bisa melayani Rasulullah. Tidak berbeda zamannya. Tapi pastikan dalam hati kita betapa kita mengikuti Rasulullah. Kita beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah dan mengamalkannya. Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Dan pasti berjumpa dengan Rasulullah. Karena Rasulullah pun menjanjikan kepada umatnya pasti masuk surga. Ketika sedang berkumpul pun Rasulullah menyeru kepada para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, terkecuali yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat pun terkaget-kaget, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Rasulullah menegaskan, faman ata'ani faqad dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Sederhana ungkapan itu, tapi bermakna dalam. Apa kata Rasulullah? Faman ata'ani faqad dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Itu sebuah jaminan dari Rasulullah. Ketaatan bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dibuktikan dalam terjang kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat. Waman asani, siapa yang durhaka, maksiat, tidak taat kepadaku, faqad aba, maka orang itu enggan sesungguhnya. Khatib seringkali menemukan ketika waktu sholat, waktu bulan Ramadan, ngaku muslim tapi tidak berpuasa. Khatib bertanya, wahai saudaraku, kenapa tidak puasa? Alasannya cukup memilukan dan memalukan. Katanya capek, lelah, malu sama anak TK yang kuat sudah hafal sudah tamat puasa 6 tahun. Terus khatib bertanya, apakah saudara seorang muslim? Dengan agak malu menjawab, sebenarnya sih muslim. Sebenarnya sih muslim. Awas, kata-kata sebenarnya sih muslim itu adalah just claim, hanya pengakuan. Kenapa tidak dibalik? Muslim sebenarnya. Berbeda kalau sebenarnya muslim, sebenarnya mukmin itu hanya ngaku-ngaku doang. Muslim bukan. Sebenarnya sih muslim, kok enggak sholat? Muslim bukan. Muslim, kok enggak puasa? Muslim bukan. Muslim, kok pacaran?
seorang muslim pastinya terhindar. Kata Rasulullah, wallahi tidak akan mencuri orang beriman. Ketika dia mencuri orang beriman, korupsi, wallahi imannya sedang tidak hadir dalam jiwanya. Atau bahasa orang-orang Telkom, selalu connect internetnya. Maka iman itu laksana koneksi internet yang selalu terhubung dengan maha provider Allah. Kita selalu kesulitan, tidak ada sinyal, tidak bisa mengakses. Maka orang yang imannya selalu hidup, selalu terkoneksi dengan Allah. Ketika ada godaan maksiat, berbuat dosa, dia selalu online dengan Allah, tidak jadi. Ada godaan korupsi di kantor, dia pun teringat Allah, tidak jadi. Maka keimanannya itu menghalangi. Salatnya itu betul-betul berbuah nahi mungkar. Takhsha anil mungkar. Inna salat tanha anil fakhsha iwal mungkar. Salat itu betul-betul telah mencegah perbuatan keji dan mungkarnya. Berarti hadirin sering bertanya, kok itu hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, kok korupsi? Bisa dipastikan ibadahnya itu tidak berbuah akhlak. Karena hakikat ibadah dari ketaatan kepada Rasulullah mengajarkan puncak dari ibadah itu adalah akhlak mulia. Ketika tidak berbuah akhlak, maka sia-sia ibadah itu. Seperti pohon kita tanam tidak berbuah. Betapa sayang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, lewat khutbah yang singkat ini, tidak ada cara lain selain memulai ayo kembali kepada teladan yang sejati sepanjang zaman. Kita boleh wafat, tapi anak cucu kita, cicit kita akan melanjutkan keteladanan itu. Siapa yang meninggalkan keteladanan, tunggu kesesatan, kehancuran, keterbelakangan. Umat Islam sudah lama. Bagaimana proses kehilafahan Islam hancur, jaya, berdiri? Yang menegakkan itu adalah keimanan dan keteladanan. Para sahabat meneladani Rasulullah, lahirlah keteladanan dalam pribadi masing-masing yang unik, saling memperkaya. Meneladani Rasulullah, jadilah sosok Abu Bakar yang lemah lembut. Meneladani Rasulullah, jadilah sosok Umar yang tegas dan pemberani. Meneladani Rasulullah, jadilah sosok Utsman yang dermawan, penuh dengan keilmuan. Jadilah sosok Ali, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Kita pun ketika meneladani Rasulullah akan terinternalisasi dalam kepribadian kita dengan pribadi yang unik dan saling memperkaya. Mari kita jadikan Rasulullah teladan sampai akhir hayat kita. Masihkah ada yang menjamin keselamatan di dunia dan akhirat? Pastikan idola itu menghantarkan kita selamat di dunia dan juga membela kita di akhirat. Barakallahu li walakum risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mencermati sekarang, kita memang sudah serba krisis. Kita krisis kepemimpinan, padahal kepemimpinan itu sudah diteladani oleh Rasulullah. Adakah para pemimpin kita menjadikan Rasulullah? Yang belusukan-belusukan itu jauh, Rasulullah sudah belusukan. Bagaimana Rasulullah menyuapi orang Yahudi di pasar Madinah? Bagaimana Umar bin Khattab belusukan sampai ketahuan orang yang mau mencampur adukan susu? Ada actionnya, solusinya. Sampai dilanjutkan. Abu Bakar pun ketika melanjutkan kebiasaan Rasulullah, kemudian Umar mengetahui itu, celaka ya Abu Bakar, kau meninggalkan kebiasaan yang berat. Karena belusukan itu adalah prinsip dari kepemimpinan Islam.
bukan sebuah pencitraan, tapi sikap hidup bagaimana tahu rakyat itu dapurnya ngebul apa tidak, makan tidak. Itulah kesejatian dalam kepemimpinan. Sempurna sudah, hadirin yang dirahmati Allah. Mau mencari sosok yang teladan dalam setiap aspek kehidupan, kita teladani Rasulullah. Maka perbanyaklah kita untuk mengenali Rasulullah. Semakin kita mengenal Rasulullah, semakin cinta dan semakin berkorban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan dengan satu kesimpulan kita. Mari kita jadikan Rasulullah teladan sepanjang zaman yang akan mengantarkan kita di dunia dan akan membela, memberi syafaat kita di akhirat. Mari kita sama-sama menghadirkan hati, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa dengan kehusyuan. Yakinlah Allah sudah mengingatkan dan menegaskan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Pastilah kalau kalian berdoa akan aku kabulkan. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami berkumpul di Masjid Al-Ihsan ini. Kami ingin menghadirkan hati yang khusyuk ya Allah. Kami rindu sosok Rasulullah ya Allah. Berilah anugerah, hikmah, hidayah agar kami hanya menjadikan Rasulullah itu adalah teladan kami, uswah kami ya Allah, yang akan memberikan syafaat di akhirat dan kami merasakan nilai-nilai kehidupannya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, tanamkan hati kepada kami untuk saling mencintai karenamu ya Allah. Kami berkorban karenamu ya Allah. Berilah kekuatan kami untuk meneladani Rasulullah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa aqlan tamman waj'alna min ahlil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kami yang hadir hari ini dan semua saudara-saudara kami ya Allah. Anugerahkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.